Hai guys, kita akan melihat wallet-wallet Bitcoin yang menjual dan membeli Bitcoin diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Informasi ini sangat penting untuk memberikan kita panduan apakah posisinya sedang bullish atau bearish. Dan ada juga informasi yang lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu technical analysis harga Bitcoin. Ya, penting. Kenapa saya melakukan technical analysis harga Bitcoin setiap harinya? Alasannya karena harga Bitcoin itu akan mempengaruhi harga altcoin ya. Jadi percuma kalau misalnya di altcoin tertentu, kalau misalnya kita lihat altcoin ini ternyata bullish, tapi kalau misalnya Bitcoin-nya bearish, maka itu ada faktor yang besar daripada Bitcoin-nya untuk membuat altcoin yang kita pegang itu misalnya itu akan bearish juga ya kalau misalnya Bitcoin-nya itu bearish. Oke. Untuk time frame daily di harga Bitcoin itu ini kemarin kita bisa close dengan cukup lumayan sampai ke 16.800-an. Ini merupakan engulfing candle menutupi candle merah yang sebelumnya. Jadi ini sebenarnya sangat kuat sekali kalau kita lihat daripada close candle-nya. MACD-nya itu sebenarnya masih mengarah ke bawah, RSI masih mengarah di bawah 50 dan market cipher juga sebenarnya masih bearish. Jadi dari indikator sebenarnya masih bearish dan ini merupakan tanda awal bullish saja ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya belum terlalu bullish melihat price action-nya itu karena indikatornya ini masih belum terlalu bullish. Oke. Tapi untuk time frame jangka pendeknya bagaimana? Seperti yang saya sebutkan kemarin, secara time frame jangka pendeknya itu masih bullish ya teman-teman. Indikatornya itu RSI sekarang sedang retest daerah 50, jadi sudah breakout ke atas daripada level 50 ini. Jadi ini merupakan semacam resistance yang ada di sini, dan sekarang sedang retest daripada daerah 50 tersebut. Oke, kalau misalnya bertahan, maka ini merupakan hal yang baik karena bisa melanjutkan pump-nya ke atas. Untuk ininya, MACD-nya mengarah ke atas, masih bullish. Untuk market cipher-nya, ini sebenarnya masih agak-agak kurang baik sebenarnya. Harus money flow-nya itu cukup kuat, seperti ini, tebal, hijau seperti ini. Maka itu bisa memberikan lebih banyak konfirmasi untuk bullish-nya ya. Time frame yang lebih kecil lagi, sebenarnya ini dalam posisi sideways ya. Dan ada bearish divergence yang terbentuk ketika ininya harganya mengalami kenaikan. Oke. Ini juga ada terjadi MACD crossover ke bawah untuk time frame 1 jamnya dan banyak sekali red dot di market cipher-nya. Jadi secara time frame yang lebih kecil lagi ini bearish ya teman-teman. Kalau kita lihat posisinya sekarang sedang sideways seperti ini. Jadi tunggu market maker itu membuat pergerakan harga selanjutnya. Tetapi menurut saya ini bisa menjadi ini pola ini cukup sering muncul ya. Ini bisa menjadi semacam pump yang akan berlanjut lagi, tetapi semacam bukan pump yang cukup kuat sebenarnya, tapi hanya pump sementara saja. Habis itu bisa langsung terjadi dump ya teman-teman. Nah, kira-kira target harganya berapa? Target harganya itu dia bisa ke daerah 17.150-an. Ini pas sekali dengan daerah garis resistance yang ada di sini dan ada juga daerah imbalance yang saya buat di sini ya. Jadi pas sekali dengan daerah setengah daripada kotak ini yaitu di 17.180-an. Jadi itu merupakan target harga selanjutnya di 17.200-an, 17.100 sampai 17.200. Kalau kita cek ininya secara Fibonacci-nya maka tidak ada yang pas dengan itu di antara 38,2 dan Fibonacci 50-nya. Oke. Jadi itu adalah next targetnya. Menurut saya masih bisa bullish, masih bisa naik lagi maksudnya untuk harga Bitcoin. Nah, sekarang kita akan cek untuk kebalikan daripada harga Bitcoin yaitu indeks mata uang dolar. Di mana indeks mata uang dolar ini masih di dalam downward channel ini, belum terjadi breakout apa-apa ya. Dan dari RSI-nya juga belum terjadi breakout apa-apa. Kalau kita lihat di sini masih terjadi sideways, pergerakan sideways naik turun saja di sini. Harus ada breakout yang kuat ke atas atau ke bawah setidaknya untuk menentukan arah yang selanjutnya.
Meskipun kalau kita lihat ini sudah mulai bullish ya untuk MACD-nya, tetapi market cipher itu memerah dan bahkan ada red dot. Jadi bullish-nya ini tidak terlalu kuat untuk sekarang-sekarang ini dibandingkan dengan yang kemarin. Kemarin itu close-nya tidak terlalu baik juga. Dia tidak gagal untuk bertembus di atas garis resistance yang ada di sini. Jadi kelihatan ini wick-nya itu kelihatan dia menyentuh, habis itu rejected daripada garis resistance yang ada di sini. Oke. Jadi secara jangka pendek sebenarnya dia bearish kalau kita lihat RSI dan MACD-nya. Jadi belum terlalu bullish lagi ya teman-teman untuk DXY. Jadi cocok sekali dengan prediksi saya mengenai Bitcoin yang bisa naik lagi sampai ke 17.100 sampai 17.200-an. Ya, oke. Dan ini ada informasi on-chain analysis mengenai jumlah wallet yang memegang Bitcoin, apakah bertambah atau berkurang. Dan dibagi dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Oke. Nah, kita akan lihat kalau ini sekarang harga Bitcoin itu berada di harga 16.000, 17.000-an. Ini berada di bawah 2-year moving average, di mana ini merupakan pola daerah akumulasi. Kalau misalnya dia tembus di bawah ini, maka ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Daerah hijau seperti ini, daerah hijau seperti ini, dan seterusnya. Kalau misalnya dia tembus di atas daripada 2-year moving average dikali 5 ini, maka ini bisa menjadi daerah kita untuk menjualnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ada perubahan daripada wallet-wallet address yang dikategorikan sebagai udang ya, stream. Oke. Wallet-wallet yang memegang kurang daripada 1 Bitcoin itu telah bertumbuh sebanyak 3,5 juta wallet, bertambah sebanyak 10%. Meskipun harga Bitcoin itu turun, tetapi holder-holder yang kecil tersebut ini semakin banyak yang ingin membeli Bitcoin. Jadi ini retail itu semakin banyak yang membeli Bitcoin. Jadi kalau kita lihat harga biru itu yang harganya, merah itu yang merupakan jumlah walletnya. Kita lihat kalau ini itu bertambah terus ya, dari awal tahun sampai ke akhir tahun sekarang ini, Januari sampai Desember. Oke. Selanjutnya adalah Shark, yaitu 100 sampai 1000 Bitcoin, dan Whale lebih dari 1000 Bitcoin. Jumlah wallet yang memegang 100 sampai 1000 Bitcoin tersebut itu berkurang ternyata ya, jadi terjadi distribusi. Berkurang sebanyak 5%. Ini menunjukkan kalau investor-investor yang besar itu melihat kalau Bitcoin bukan merupakan investasi yang baik di kala meningkatnya biaya-biaya modal ya, di kala terjadinya inflasi seperti ini. Jadi kalau kita lihat investor tersebut mengurangi jumlah Bitcoin mereka di wallet-wallet seperti ini. Jadi kita lihat ada penurunan yang cukup signifikan, 5% ke bawah ya teman-teman. Untuk ini Mega Whale di atas 10.000 Bitcoin. Nah, jumlah Mega Whale naik sebesar 20%, yang menandakan bahwa orang-orang yang terkaya tersebut membeli Bitcoin dari orang-orang yang lebih tidak kaya dibandingkan dengan mereka. Jadi kalau kita lihat jumlah ini yang warna hijau ya, warna hijau tadinya itu di awal tahun itu sebesar 90 wallet yang memiliki di atas 10.000 Bitcoin, dan sekarang itu ada sebanyak 115 lebih wallet yang memegang di atas 10.000 Bitcoin. Ini menunjukkan bahwa mereka membeli Bitcoin ya. Orang-orang yang paling kaya tersebut membeli Bitcoin meskipun harganya itu rendah ya. Oke. Dan ini merupakan hasil daripada coin market cap. Ya, menurut saya ini masih mix ya teman-teman ya. Masih ada yang membeli, masih ada yang menjual. Dan ini kalau saya lihat daripada analisa yang lain, itu ada analisa orang lain juga dari, ya saya lebih banyak whale lebih banyak melakukan distribusi atau melakukan yang namanya penjualan Bitcoin. Jadi sebenarnya whale kalau bisa saya simpulkan, whale itu masih mendistribusikan, belum terlalu banyak membeli. Mungkin di sini sudah mulai menunjukkan, ya mungkin ini karena yang
yang paling banyak aja ya, yang paling banyak aja, tetapi kita harus lihat juga bagaimana pengaruh daripada Sharks sama Whales 100 sampai 1000 Bitcoin. Ini apakah mereka lebih signifikan daripada yang Mega Whale? Kalau rupanya lebih signifikan, maka sebenarnya distribusi senantiasa berlangsung ya sampai sekarang ini. Jadi posisi sekarang masih dalam posisi yang bearish sebenarnya teman-teman ya. Oke, meskipun dari retail sendiri ini membelinya terus, tapi menurut saya faktor daripada retail, daripada wallet-wallet udang ini itu belum terlalu signifikan dibandingkan dengan whale-whale seperti minimal dari Shark sampai ke Mega Whale ya teman-teman. Ya. Dan informasi terakhir yang saya mau sajikan hari ini adalah Uniswap itu sekarang memperbolehkan penggunanya untuk membeli cryptocurrency menggunakan kartu debit dan kartu kredit bekerja sama dengan fintech MoonPay. Ini fiat on-ramp ini bisa dilakukan ya, debit card, credit card, dan transfer bank. Transfer bank ini bisa di Amerika Serikat, Brazil, UK, dan di Euro. Nah, di announcement yang dibuat tanggal 20 Desember, Uniswap ini men-share bahwa penggunanya itu bisa men-convert dari fiat mata uang biasa itu ke cryptocurrency di berbagai jaringan di Ethereum mainnet, Polygon, Optimism, dan Arbitrum dalam hitungan menit. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali, bisa memberikan suatu membuka gerbang atau akses bagi orang-orang yang mungkin kesulitan mendeposit atau men-top up uang ke kripto. Jadi mereka bisa melakukan melalui fintech company yang namanya MoonPay ini. Kalau tidak salah, MoonPay juga bekerja sama dengan Immutable X, di mana kita bisa top up uang dari fiat ke Immutable X ya teman-teman. Nah, ini merupakan hal yang baik sekali daripada yang dilakukan oleh Uniswap. Uniswap kembali menjadi DEX yang paling banyak digunakan, paling kuat untuk DEX, untuk DeFi yang ada sampai sekarang ini dari segi penggunaannya dan fundamentalnya ya. Meskipun kalau dilihat dari harganya itu mungkin tidak terlalu baik dan mungkin ada token unlock event, jadi token-token hasil kepunyaan misalnya seed investor atau investor awal itu akan di-unlock, itu bisa memberikan semacam selling pressure kepada harga token tersebut ya. Tetapi dari fundamental saya sering menggunakan Uniswap. Uniswap ini merupakan salah satu yang paling terpercaya ya sampai sekarang ini. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.